Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan memberikan kesimpulan dari beberapa hari pertemuan dalam program hipnosis dan NLP for with teaching. Nah, perkenalkan di sini, nama saya Van Yusra. Saya berprofesi sebagai dosen di salah satu universitas yang ada di Provinsi Jambi, atau perguruan tinggi yang ada di Provinsi Jambi. Nah, di sini saya akan langsung ke poin pertama ya. Dalam hasil rangkuman saya atau kesimpulan dari saya, hipnosis for teaching. Nah, hipnosis itu penyebutannya bukan hipnotis. Hipnotis itu adalah orangnya. Sedangkan hipnosis ini adalah sebutan atau ilmunya yang memiliki banyak arti tergantung pada konteks, dapat berarti sesuatu keadaan kondisi, dapat berarti suatu kegiatan, dapat pula berarti suatu pengetahuan. Nah, di mana di dalam hipnosis ini perlu dilihat adalah bagaimana cara kita memberikan sugesti kepada peserta didik kita ketika dalam pembelajaran. Nah, ada hal yang penting diketahui oleh guru di sini atau sebagai pendidik. Pertama, ada yang dikenal dengan alam sadar dan alam bawah sadar. Nah, bagaimana tindakannya? Kita pada dasarnya kita berada di alam sadar itu adalah 12% ya, critical thinking, logical, short time memory dan rasional dan lain-lain. Artinya, pemikiran kritis itu berada pada conscious mind atau alam sadar dan logical thinking atau pemikiran logis dan memori jangka pendek itu berada pada conscious mind atau yang disebut alam bawah sadar. Nah, alam sadar ya, mohon maaf ada kesalahan. Yang berikutnya adalah subconscious mind, itu ada 88%, itu adalah alam bawah sadar kita. Belief, yaitu ada belief, kepercayaan, kreativitas, perkembangan, stage, emosi, dan perasaan, kebiasaan, dan addiction. Imagination, institusi, long-term memory, value, neutral, self-imaged, belief system memory, dan lain-lain. Artinya, banyak tersimpan itu di bawah alam bawah sadar kita seperti kepercayaan, kreativitas, perkembangan, stage emosi, feeling habit, dan additional atau kecanduan, imagination, institution, long term memory. Artinya semuanya tersimpan di alam bawah sadar kita. Nah, bagaimana mekanisme dan tindakannya? Perlu diperhatikan adalah seluruh ucapan atau soft maupun lisan pemikiran yang tidak disadari berpotensi sebagai nilai permanen sebagai subconscious mind. Artinya di sini, dalam pembelajaran, kita harus memperhatikan kata-kata yang harus kita berikan kepada siswa kita nantinya. Agar agar apa yang kita katakan itu menyentuh kepada perasaan mereka, kepada kepercayaan mereka. Nah, pada tahap ini, guru harus memahami hal ini, hal yang mendasari. Ketika itu guru dalam pembelajaran melihat kondisi anak dulu. Apakah sudah siap ataukah belum dalam pembelajaran. Nah, acap kali atau sering kali, ini sering dilupakan oleh guru-guru yang ada di sekolah. Yang berikutnya, hypnosis for teaching atau hypnoteaching dapat diartikan bahwa sebagai seni berkomunikasi dalam proses pengajaran dengan cara mengeksplorasi alam bawah sadar sehingga anak didik menjadi fokus, rileks, dan sugestif dalam menerima pembelajaran. Nah, bagaimana sih penerapan hypnoteaching untuk guru dan terhadap kualitas pembelajaran? Nah, guru dan kualitas pembelajaran adalah konsep dui tunggal yang tidak dapat dipisahkan. Kenapa seperti itu? Ketika guru dengan kualitas pembelajaran atau teknik belajar yang kurang sesuai, maka ini akan menjadi permasalahan di siswa nantinya. Nah, bagaimana suatu proses pembelajaran dapat diterima dan dipahami dengan mudah oleh peserta didik adalah tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Tugas guru adalah menciptakan sesuatu proses pembelajaran yang efektif
dan melalui berbagai metode, strategi, kiat-kiat, praktis menjalani pengajaran menyenangkan dalam satu menyenangkan. Salah satu metode menarik dapat membantu proses pembelajaran, meningkatkan prestasi pembelajaran serta perkembangan anak didik adalah hypnoteaching. Artinya di sini guru perlu memiliki kemampuan atau ilmu untuk membuat siswa itu senang, berbahagia, dan nyaman dalam ikut pembelajaran. Nah, pertama, dalam penerapan hypnoteaching itu adalah niat dan motivasi awal seorang guru itu atau seorang pendidik itu sangat dipentingkan. Seorang guru harus senantiasa memiliki niat dan komitmen yang kuat meraih kesuksesan dalam proses pengajarannya. Dalam hypnoteaching, guru harus memiliki prinsip utama yaitu bahwa dunia mereka ke dunia kita, antara dunia kita ke dunia mereka. Artinya, di sini guru harus memperhatikan kondisi siswa, kesiapan siswa dalam pembelajaran, dan kondisi kita sebagai pengajar itu sangat penting dalam pembawaan dalam pembelajaran sehingga tidak ada mood swing di antara siswa dan guru. Nah, berikutnya yang perlu dibangun adalah building rapport. Building rapport bisa dianalogikan sama seperti membangun jembatan ketika ingin berkomunikasi dengan baik kepada seseorang. Kita perlu pastikan bahwa jembatan informasinya sudah terbentuk agar setiap informasi diberikan dapat berjalan dengan lancar masuk kepada lawan bicara yaitu siswa dalam halnya di sini. Connect sama artinya membangun hubungan. Memulai hubungan dengan baik, saling mengenal dengan mengenalkan diri satu sama lain. Artinya guru dan siswa harus sama-sama saling mengenal agar proses pembelajaran itu berjalan lancar. Berikutnya ada confirm, memelihara kenyamanan. Guru harus menampilkan kenyamanan dalam proses pembelajaran. Nah, berikutnya adalah kunci dalam hubungan baik satu sama lain saling memelihara kenyamanan, trust, menciptakan kepercayaan. Nah, saat ini dalam menciptakan trust ini kita butuh kepercayaan pada siswa terhadap gurunya dalam memberikan pelajaran, sehingga guru itu tampil apa adanya tanpa harus menggunakan sebuah topeng dalam proses pembelajaran, tanpa harus dibuat-buat. Guru haruslah menjadi orang yang menarik di sini posisinya, sehingga siswa itu tidak terkesan takut terhadap gurunya. Oke, berikutnya, nah, ada prosedur formal dalam pelaksanaan hipnosis, yaitu pre-instruction talk, merubah gelombang otak dari beta ke alpha. Berikutnya itu adalah memberikan pre-instruksi talk atau disebut pra-instruksi. Di sini guru itu menyusun instruksi yang akan diberikan oleh siswa. Berikutnya ada instruction. Itu guru memberikan instruksi kepada siswa tentang apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Misalnya contoh kita akan melakukan relaksasi. Nah, merubah gelombang alpha ke theta. Berikutnya itu ada instruction. Nah, deep learning menstabilkan posisi gelombang. Deepening itu menstabilkan gelombang theta. Berikutnya ada deep level test, mengecek kestabilan gelombang otak. Berikutnya ada suggestion, itu masih berada pada gelombang theta. Berikutnya ada termination, mengembalikan gelombang pemikiran theta menuju ke alpha atau ke beta. Contohnya, pada saat pembelajaran, di awal pembelajaran, kita harus membuat siswa itu rileks, tenang, atau melakukan relaksasi. Pertama, guru harus melakukan, oke, anak-anak hari ini kita sebelum pembelajaran, guru harus kita akan memberikan pembelajaran hari ini anak-anak. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita akan melakukan berdoa dulu, berdoa dimulai. Itu yang harus dilakukan oleh guru. Dan setelah itu, merelaksasi siswa. Oke, sebelum kita belajar, kita akan melakukan relaksasi ya anak-anak. Kita akan bisa melalui musik klasik atau tarikan nafas dan semacamnya itu akan bisa kita lakukan. Contohnya relaksasi menggunakan tarikan nafas itu adalah pada siswa semuanya saat ini kita harus tenang dulu sebelum memulai pembelajaran. Kita akan melakukan pertama itu tarik nafas dalam-dalam.
keluarkan dari mulut, terus lakukan terus seperti itu anak-anak, lakukan, dan sehingga siswa itu merasakan kondisi itu nyaman. Sehingga itu baru kita bisa memulai pembelajaran. Sehingga apa yang kita ajarkan kepada siswa itu bisa masuk kepada siswa tersebut. Nah, berikutnya manfaat bagi siswa, hypnoteaching bagi siswa adalah pembelajaran itu lebih menyenangkan. Banyak kreasi permainan yang menarik dan perhatian, guru lebih mampu mengelola emosi. Baik guru ataupun siswa di sini dapat mengelola emosi. Nah, hubungan harmonis antara guru dan siswa ini sangat dipentingkan dalam proses pembelajaran. Nah, melalui hypnoteaching ini, siswa juga dapat semangat dalam belajar. Berikutnya membantu mengatasi kebiasaan buruk siswa. Nah, mengatasi kesulitan belajar siswa dengan pendekatan yang lebih personal, artinya individu ke individu, dari guru ke siswa. Artinya ini sangat dipentingkan dalam proses pembelajaran. Yang dimana kita tahu seringkali ketika dia terjadi pembelajaran, ketika siswa memiliki hambatan dalam pembelajaran itu seringkali kalau dia mau bercerita guru itu segan dan banyak permasalahan yang semestinya bisa dia ungkapkan karena sesuatu hal kita, pembawaan kita sebagai guru yang kurang sehingga membuat mereka mengurungkannya untuk melakukan pendekatan secara personal dengan uh, siswa dengan gurunya. Berikutnya itu adalah manfaat menerapkan hypnoteaching bagi guru dan siswa. Yang berikutnya adalah mengembangkan semangat belajar siswa dan siswi, di mana mereka di sini semangat dengan kondisi yang mereka rileks, mereka belajar santai, pembawaan gurunya enak, mereka akan menerima apa adanya. Berikutnya adalah pembelajaran lebih menjadi menyenangkan. Nah, sesama ke poin kedua tadi, hubungan antara guru dan siswa lebih harmonis, guru lebih mampu mengelola dan mengontrol emosi, dan dapat mengatasi kebiasaan buruk. Nah, kesimpulan yang berikutnya itu adalah NLP for Teaching. Pada sesi hari berikutnya, yang dapat kesimpulan yang dapat saya tarik adalah dalam NLP atau Neuro Linguistic Program for Teaching. Nah, kita tahu NLP itu adalah neuroscience. Itu neuroscience itu sesuatu yang memprogram otak yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, di sini adalah yang paling pertama penting adalah dalam NLP ini adalah effective building rapport dalam pembelajaran. Interaksi positif yang membangun. Artinya, di dalam penerapan NLP ini adalah membangun building rapport ini sangat penting sekali. Sehingga ketika building rapport itu sudah terbentuk, maka guru akan bisa masuki critical area dan optimalisasi pembelajaran. Artinya, menembus area kritis siswa untuk dioptimalisasikan dalam proses pembelajaran. Apa sih yang dimaksud kriteria critical area? Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Kriteria area adalah critical area memiliki fungsi sebagai filter informasi. Yang kedua, critical area merupakan sebagai sistem pelindung dari polusi informasi. Yang berikutnya, yang ketiga adalah critical area pembatas antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, dari yang ketiga ini, yang dapat saya tarik intinya, critical area itu memiliki fungsi sebagai filter informasi. Jadi apa informasi yang disampaikan oleh guru itu bisa dipilah oleh siswa dan tidak ditelan bulat-bulat. Nah, berikutnya adalah menghalangi polusi informasi. Artinya berita hoax dan semacamnya itu harus bisa ditangkal dengan NLP ini atau critical area ini. Nah, kriteria area ini juga pembatas antara alam sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, berikutnya cara untuk menembus critical area siswa itu perlu melakukan relaksasi seperti kita di awal pembelajaran di dalam hypnoteaching tadi, kita membutuhkan relaksasi. Sama juga di dalam NLP ini
pertama itu melakukan relaksasi dulu, adalah mengkondisikan operator conditioning atau mengkondisikan kelas, suasana kelas itu harus tertib, penampilan pengajar, dan kalimat pembuka opening state atau opening setting. Nah, ini menjadi sangat penting sekali. Relaksasi ini adalah sebagai tahap pertama dalam proses pembelajaran. Ya, makanya pembawaan guru itu harus selalu gembira. Nah, berikutnya ada mind focus dan alpha state atau di dalam kurung itu gamma, beta, alpha, theta, delta. Artinya fokus pikiran terhadap dan gelombang otak ya. Di sini ada alpha stage. Ini adalah gelombang otak. Di mana sebelum pembelajaran dimulai itu berada di gelombang otak siswa itu ada pada beta ya. Beta terus turun ke alfa. Makanya perlu dilakukan relaksasi. Setelah kita melakukan relaksasi, maka main fokus siswa akan bisa lebih fokus pembelajaran setelah kita lakukan relaksasi, maka siswa itu akan lebih mudah untuk fokus dalam proses pembelajaran. Berikutnya komunikasi bawah sadar. Nah, proses komunikasi bawah sadar ini bisa kita lakukan di dalam relaksasi. Artinya kita mensugesti siswa dengan kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat yang bisa membantu mereka untuk belajar. Nah, di sini ada repetisi, di mana repetisi informasi ini yang disampaikan oleh figur yang dapat dipandang oleh otoritas dengan melibatkan emosi, menggunakan kondisi hipnosis trance. Nah, hipnosis ini sangat penting dalam proses NLP ini, terutama dalam relaksasi siswa. Nah, perlu diketahui juga, menurut pandangan saya, itu tidak hanya diberikan pada awal pembelajaran saja, namun di tengah pembelajaran, di akhir pembelajaran itu sangat penting sekali, apalagi siswa sudah mulai suntuk dalam proses pembelajaran. Nah, berikutnya, critical area dipengaruhi oleh beberapa faktor. Value, etika, belief system atau keyakinan, fokus, minat, situasi, kondisi. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa terkadang di sekolah itu ada yang mata pelajaran ataupun di perkuliahan ada mata pelajaran atau mata kuliah yang tidak disukai. Itu ada pertama kegunaannya mereka belum tahu. Value, manfaatnya. Terus etika, belief system, keyakinan. Apalagi ketika pembawaan dari seorang guru itu sangat membutuhkan. Terus fokus, minat, situasi, dan kondisi. Ini sangat mempengaruhi. Kenapa? Untuk mempengaruhi minat belajar siswa, itu kita perlu melihat situasinya. Ketika kondisi situasi siswa sedang tegang, seperti yang saya bilang sebelumnya, itu sangat membutuhkan sekali relaksasi dalam proses pembelajarannya untuk membuat siswa kembali fokus dan membuat kondisi pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Nah, berikutnya untuk menjangkau pikiran bawah sadar, itu kita harus pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Di pikiran pertama itu area data informasi pengetahuan. Nah, pikiran sadar adalah analisis egois stres gelombang otak beta. Itu adalah kondisi sadar. Nah, untuk mencapai critical area, untuk menembus pikiran sadar itu ada critical area. Critical area ini perlu kita lakukan sugesti untuk melakukan relaksasi di sini sehingga kita bisa menjangkau alam pikiran bawah sadar. Sehingga gelombang otak anak yang semulanya beta itu dari beta menjadi alfa. Mereka menjadi lebih tenang di sini. Oke, berikutnya rileks, fokus, bawah sadar, makan merekam. Kita awali dengan mengenal bagian otak yang terkait dalam penerimaan informasi. Itu ada otak reptil, atau otak penjaga, atau neokortex, atau rational thinking brain, atau pikiran rasional. Di sini otak limbik atau mamalia, di sini limbic brain, emotional feeling brain, artinya pengontrolan emosi di sini. Dia emotional feeling brain, artinya perasaan emosional itu dikontrol oleh limbic brain. Berikut itu adalah reptilian brain atau instructional or dinosaur atau neokortex otak pemikir. Nah, di sini kita tahu
bahwasanya otak itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, dari sini ada 3 bagian otak yang memiliki masing-masing peranan yang harus kita sadari sebagai seorang pendidik. Nah, berikutnya, seorang pendidik juga harus paham ketika di sini dalam model Human the World, nah dalam proses pembelajaran, siswa itu ada berbagai macam bentuk metode pembelajaran yang mereka pelajari. Pertama ada yang visual, auditori, kinestetik, olfaktori, gustafori. Nah, di sini guru itu perlu berbagai macam ya. Tidak hanya melakukan satu macam saja, visual saja dan semacamnya. Jadi sehingga siswa itu merasa jenuh, bosan dan semacamnya. Nah, berikutnya dari visual, auditory, kinestetik, olfaktor, dan gustatory, terus akan menjadi sensory modalities. Terus itu ada melakukan filtering, Strongyat value belief system. Artinya ada proses yang harus dilakukan. Nah, proses perseptual adalah proses berkaitan dengan tingkat sistem saraf yang lebih tinggi. Hal ini akan melibatkan fungsi rasa, kehidupan, batin, segala macam bentuk pengalaman yang dialami oleh bawah sadar. Perlu diingat, siswa memiliki berbagai macam sudut pandang cara belajar. Guru tidak bisa menekankan pada satu sistem, maka harus memiliki banyak strategi dalam proses pembelajaran sehingga ada anak yang kecerdasan kinestetik, auditory, visual itu sama-sama mendapatkan pembelajaran yang sama, artinya mereka mendapatkan hal yang sama. Tidak hanya diberatkan kepada salah satu saja karena metode guru yang kaku. Nah, berikutnya informasi area kritis alam bawah sadar atau long term. Di sini bagaimana cara agar otak neokortex bisa bekerja, itu pertama kita harus rileks. Berikutnya itu membangun interaksi dengan mengkhususkan siswa dengan membuilding rapor atau terus kepercayaan. Itu yang tadi saya bilang di awal pembelajaran ini harus dilakukan. Berikutnya memberikan stimulus AMBGA. Apa yang manfaatnya bagiku? Mereka harus diberikan manfaat dia mempelajari ini untuk apa dalam kehidupannya saja. Tidak usah untuk orang lain dulu. Nah, berikutnya manfaat modalitas atau gaya belajar siswa itu sangat mempengaruhi. Nah, berikutnya penting mengenal praktik dan scan setting dalam proses pembelajarannya. Segala sesuatu berawal dari interaksi dan hubungan yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran itu sangat terasa senang, interaktif antara guru dan siswa, bisa saling bersenda gurau, bisa belajar bersama tanpa ada pembatasan di sana, sehingga pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Berikutnya, terima kasih pada Lembaga Kursus dan Pelatihan ILSA Surabaya bekerjasama dan PT Weldon Skill atau PT Weldon Utama Group telah memberikan kami pelatihan selama beberapa hari ini, memberikan banyak manfaat terhadap apa yang kami dapat selama proses pembelajaran, sehingga nantinya akan kami coba terapkan di dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi ini dan mengenai NLP for Teaching dan Hypnosis for Teaching. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.